Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Masih bersama saya lagi, Ardi Sanwidi. Di sini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang aljabar linier pada materi nilai eigen dan vektor eigen. Apa itu nilai eigen dan vektor eigen? Di sini misalkan A matriks berordo n kali n, kemudian terdapat vektor X di mana vektor X ini merupakan vektor dan vektor X itu tidak boleh sama dengan 0. Disebut vektor eigen jika terdapat bilangan real lambda yang disebut nilai eigen sehingga memenuhi persamaan. Nah, ini merupakan persamaan untuk matriks A dikali dengan vektor eigen sama dengan nilai eigen. Ini merupakan vektor eigen dan ini adalah nilai eigen. Nah, nilai eigen lambda di sini merupakan bilangan real yang berarti dapat bernilai 0, negatif dan juga positif. Sedangkan vektor eigen X ini merupakan anggota dari ruang vektor n. Nah, untuk vektor A n kali n dan vektor X ini bukan vektor 0. Nah, penjelasan lebih lanjut nanti kita akan lanjutkan ke whiteboard aja. Semoga nanti lebih jelasnya kita gunakan contoh-contoh untuk lebih memahami tentang nilai eigen dan vektor eigen. Whiteboardnya, dalam beberapa literatur nilai eigen itu disebut juga dengan nilai karakteristik atau dalam bahasa Inggris ini disebut dengan eigen value ini kan nilai eigen ini ya. Nah, ini disimbolkan dengan lambda. Sedangkan untuk vektor eigen ini disebut juga dengan vektor karakteristik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan eigen vektor. Ini kan vektor eigen ya. Ini disimbolkan dengan vektor X. Nah, yang perlu diingat bahwa tadi vektor X ini untuk vektor eigen tidak boleh sama dengan vektor 0. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Misalkan ada matriks A. Matriks A ini beranggotakan 1, 1, 4, negatif 2. Ini contoh ya. Dan vektor X ini adalah X1, X2. Yang ditanyakan tentukan nilai eigennya. Nah, solusi. Ingat tadi pada pembukaan persamaan eigennya ya. Persamaan eigennya tadi kan vektor A dikali dengan vektor eigen itu sama dengan nilai eigen dikali dengan vektor eigen. Nah, sekarang kita masukkan matriks A-nya bernilai 1, 1, 4, negatif 2. Nilai X-nya yaitu nilai X1 nya ini adalah 1, 1. Maka ini 1, 1
sama dengan nilai eigen dikali dengan vektor eigennya. Vektor eigennya tadi 1 ya, bukan x1 x2. Untuk x1 x2 nanti pada pembahasan berikutnya saja. Nah, sekarang ingat perkalian matriks. Ini kan matriks 2 kali 2, ini kan matriks, ini kan 2 kali 2, sedangkan ini adalah matriks kolom. Ingat perkaliannya adalah baris pertama dikali kolom, baris kedua dikali dengan kolom, maka menghasilkan 1 dikali 1 adalah 1, ditambah dengan 1 kali 1 adalah 1. Untuk baris kedua 4 kali 1 itu adalah 4, negatif 2 kali 1 adalah negatif 2, sama dengan lambda dikali dengan vektor eigennya tadi. Nah, 1 tambah 1 sama dengan 2, 4 dikurangi 2 adalah 2, sama dengan lambda kali vektor eigen. Nah, di sini kan kita bisa keluarkan kan, keluarkan duanya, dikeluarkan duanya maka menghasilkan 2 dikali dengan 1, kan kalau dikalikan ini 2, ini juga 2, sama dengan lambda kali dengan 1 atau vektor eigennya tadi. Nah, jadi kita hilangkan vektornya, maka tinggal 2 sama dengan lambda. Jadi nilai eigennya sama dengan 2. Oke, kita lanjutkan untuk bab selanjutnya. Tadi kan di sini nilai eigen dan vektor eigen ya. Tadi caranya contohnya adalah menentukan nilai eigen. Nah, sekarang selanjutnya adalah bagaimana kita mencari nilai eigen dan vektor eigen, yaitu mencari nilai eigen dan vektor eigen. Saya simpulkan gini aja ya, mencari nilai eigen dan vektor eigen. Nah, sebelum itu tadi kita ketahui bahwa matriks kali vektor x sama dengan lambda kali vektor x. Nah, ini tadi yang didefinisikan pada bab pertama, bahwa definisi nilai eigen dan vektor eigen itu tadi apa. Nah, ini dimana A ini adalah matriks n kali n dan lambda itu adalah anggota bilangan real. Nah, ini dalam beberapa literatur kan bisa ditulis dengan matriks A kali vektor eigen dikali dengan identitas lambda kali identitas dikali dengan vektor eigen. Nah, ini kan gini, lambda kali identitas kali vektor eigen. Nah, identitas di sini kan identitas matriks. Identitas matriks ini kan otomatis nilainya tetap kan. Identitas matriksnya itu adalah 1 0 0 1. Nah, ini untuk matriks 2 kali 2. Jika nanti matriksnya 3 kali 3, maka identitasnya ya 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1. Nanti tergantung pada matriks berapa kali berapa, n kali n. Nah, ini kan kalau dikalikan tetap nilainya kembali ke lambda kali vektor x, ya kan. Nah, kemudian ini sendiri, ini ada dua versinya sebenarnya cuma dibolak-balik saja. Versinya cuma dibolak-balik saja, maksudnya untuk versi yang pertama itu ya ini A kali vektor x sama dengan lambda kali identitas kali vektor eigennya. Nah, versi yang kedua sebenarnya cuma dibalik saja, ini ke sini saja sebenarnya, yaitu lambda kali identitas kali vektor x sama dengan matriks A dikali dengan vektor x. Nah, ini kan bisa dipisahkan secara aljabar kan, secara aljabar ini dipindahkan ke sini saja.
maka menghasilkan lambda I X dikurangi ini ke sini, dihilangkan ininya kan, dia dikurangi dengan vektor A dikali matriks A dikali dengan vektor X sama dengan vektor 0, ya kan. Nah sekarang kita keluarkan X nya ini dikeluarkan, maka hasilnya adalah lambda I dikurangi dengan A dikali dengan vektor X sama dengan vektor 0. Nah inilah yang nanti akan kita gunakan, ini digunakan untuk mencari vektor eigennya, mencari vektor eigen di mana diketahui nilai eigennya atau nilai lambdanya, nilai eigennya. Nah ini disebut dengan ruang eigen. Nah jadi nanti ruang eigen ini digunakan untuk mencari vektor eigen di mana diketahui nilai eigennya. Ini nanti akan kita bahas pada contoh saja biar lebih jelas. Oke, ini kita lanjutkan. Yang perlu diingat tadi bahwa untuk mencari vektor eigen kan, vektor eigennya ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini kenapa kok jadi 0? Nah, yang perlu diingat kan gini, ruang vektor persamanya kan ini kan dikurangi dengan A X, vektor X sama dengan vektor 0. Nah yang tidak boleh 0 kan ini kan tidak boleh sama dengan vektor 0, tapi kan ini masih boleh, ya kan, ini kan boleh 0. Nah akibatnya apa? Akibatnya nilai dari lambda kali identitas dikurangi A kan boleh sama dengan vektor 0, ya kan? Nah, perlu diingat bahwa A tadi adalah matriks N kali N, maka isi dari vektor 0 ini kan lambda I dikurangi A sama dengan matriks 0 kali 0. Kalau ini kebetulan misalkan contohnya adalah matriksnya 2 kali 2, beda lagi kalau nanti matriksnya adalah 3 kali 3, maka isinya ya 0 semua, ya. Vektor misalkan vektor di ruang 3, maka hasilnya kan matriks 3 kali 3 0 semua. Nah ini contohnya misalkan adalah matriks 2 kali 2, maka nilai dari determinannya ini semua, determinan dari lambda kali identitas kan ini kan isinya adalah matriks semua, sedangkan ini adalah real, itu sama dengan determinan dari vektor 0 itu sendiri. Nah jadi determinan dari ini sama dengan kan 0 kali 0 dikurangi 0 kali 0 kan determinan kan, determinan. Ingat cara mencari determinan, 0 dikali dengan 0 dikurangi dengan 0 kali 0, maka hasilnya adalah 0. Nah inilah yang disebut dengan persamaan eigen. Persamaan eigen. Nah, apa fungsi dari persamaan eigen ini?
Fungsi dari persamaan eigen ini digunakan untuk mencari nilai eigen lambda, ya kan? Untuk mencari nilai eigen lambda, jadi kita mempunyai tiga persamaan. Yang pertama adalah ini persamaan eigen, yang kedua tadi adalah ruang eigen, dan yang pertama tadi ini adalah definisi dari nilai eigen dan vektor eigen. Ini tadi kan dari definisi kan, ini adalah definisinya. Maka kita sudah mendapatkan tiga persamaan. Nah, persamaan masing-masing digunakan untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen. Oke, kita lanjutkan ke contoh. Untuk mencari nilai eigen dan ruang eigen berdasarkan tadi kita sudah mengetahui cara mencari nilai eigen dan vektor eigen dengan menggunakan ruang eigen dan persamaan eigen. Oke, nah sekarang contohnya di sini misalkan saya mempunyai matriks A yang tadi, matriks 2 kali 2 yang tadi, yaitu ini matriks 2 kali 2 ini 1 1 4 negatif 2. Nah, ini misalkan kita gunakan contoh yang tadi aja. Yang pertama di sini adalah matriks 1 1 4 negatif 2. Nah, yang ditanya adalah nilai eigen dan vektor eigennya. Oke, yang pertama persamaan yang pertama tadi kan bahwa lambda nilai eigen dikali identitas, vektor eigen dikali identitas dikurangi dengan matriks A sama dengan ke 0. Nah, kita cari dulu nilai untuk ininya. Kita cari untuk nilainya, solusi. Oke, kita cari nilai lambda I dikurangi A dulu sama dengan ini ya. Kita cari nilai ininya dulu, maka sama dengan lambda dikali dengan matriks identitas yaitu 1001 dikurangi dengan A nya matriks A 1 1 4 negatif 2 sama dengan. Nah, sekarang kita cari satu-satu dulu. Nilainya kan menghasilkan matriks lambda kali 1 dikurangi ini baris pertama kolom pertama dikurangi dengan baris pertama kolom kedua matriks A. Jadi kan menghasilkan lambda kali 1 adalah lambda dikurangi dengan 1. Sekarang untuk baris pertama kolom kedua kan lambda kali 0 adalah 0, 0 dikurangi 1 sama dengan negatif 1. Lambda kali 0 adalah 0, 0 dikurangi 4 adalah negatif 0 dikurangi 4 negatif 4. Kemudian lambda kali 1 adalah lambda dikurangi dengan negatif 2, maka lambda plus 2 sama dengan 0. Nah, ini maka ketemu persamaannya untuk lambda I dikurangi dengan A. Nah, sekarang tinggal masukkan ke dalam persamaan. Persamaannya tadi adalah lambda I dikurangi dengan A, determinan ya, jangan lupa, sama dengan 0. Lambda I dikurangi A ini kan lambda min 1 min 4 lambda plus 2 sama dengan 0. Ingat cara mencari determinannya. Cara mencari determinan diagonal pertama, saya pakai ini aja warna beda, diagonal pertama dikurangi dengan diagonal kedua, maka lambda
dikurangi 1 dikali dengan lambda plus 2 dikurangi dengan diagonal selanjutnya adalah negatif 1 dikali dengan negatif 4 sama dengan 0. Cara mencari determinan kan tadi, ingat bahwa real itu lambda itu anggota dari himpunan bilangan real, maka nilainya selalu berupa bilangan atau angka, makanya kita menggunakan determinan. Oke, selanjutnya ini dikalikan menghasilkan lambda kuadrat kan, lambda kali lambda, kemudian ditambah dengan lambda kali 1 lambda dikurangi dengan 2 negatif 1 kali 2 negatif 1 kali negatif 4 sama dengan plus negatif ya, dikurangi dengan 4 tetap sama dengan 0, maka ini menjadi lambda kuadrat ditambah dengan lambda dikurangi 6 sama dengan 0. Kemudian ini kita faktorkan, dikali menjadi lambda kuadrat dikali menjadi 6, jika ditambah menjadi lambda 1 lambda, maka ini lambda boleh dibolak-balik ini ya, dikali dapat 6 adalah 2 dan 3, maka kita dapat mengetahui jadi lambda satunya adalah 2, ini lambda 2 nya adalah negatif 3, maka kita sudah mengetahui nilai dari nilai eigennya. Lambda 1 adalah 2 dan lambda 3 adalah negatif 3. Nah, kemudian langkah selanjutnya kan kita mencari nilai eigennya. Oke. Untuk mencari nilai eigennya kita misalkan dulu vektor eigennya, Oke, maksudnya misalkan vektor eigen ini tadi bahwa vektor eigen itu kan tergantung dari matriksnya berapa kali berapa. Nah, ini matriksnya kan 2 kali 2, maka kita misalkan dengan vektor eigennya itu adalah x1 dan x2, maka nanti akan ketemu vektor eigennya x1 dan x2. Nah, kita misalkan x1 dan x2 karena kita menggunakan matriks A nya tadi kan 2 kali 2. Nanti untuk contoh selanjutnya akan kita cari gimana kalau matriks A nya ini adalah 3 kali 3. Oke, kemudian kita masukkan ke persamaan yang untuk ruang eigen. Nah, ini ruang eigen kan digunakan untuk mencari vektor x atau vektor eigen jika diketahui nilai eigennya, yaitu ini. Oke, kita masukkan ke persamaannya tadi adalah lambda kali identitas dikurangi dengan matriks A dikali dengan vektor x sama dengan vektor 0. Oke. Nah, sekarang ini tadi kan sudah ketemu. Ini tadi adalah nah, ini lambda kali identitas dikurangi R sudah ketemu, maka tinggal kita masukkan saja ini lambda min 1 ya kan, lambda min 1 negatif 4 lambda plus 2. Oke, dikali dengan vektor x. Vektor x yang kita cari tadi sudah dimisalkan dengan x1 dan x2, maka x1 dan x2 sama dengan vektor 0 kan, bahwa kebetulan ini vektornya 2 kali 2, maka vektornya 0 kan 0 0. Oke, kemudian tadi kita masukkan lambda sama dengan 2. Ini lambdanya kan sudah ketemu, sedangkan persamaan yang tadi ini ruang eigen
digunakan mencari vektor eigen di mana diketahui nilai eigen. Nilai eigen sudah diketahui dan kita mencari vektor eigen, maka tinggal kita masukkan ke dalam persamaan. Persamaannya tadi ini, persamaannya ini semua ini lambda min 1 min 1 min 4 lambda plus 2 dikali dengan vektor eigen, kita misalkan dulu sama dengan vektor 0. Nah, kita ganti nilai lambda dengan 2 min 1 min 4 lambdanya diganti dengan 2 dikali dengan x1 x2 sama dengan vektor 0. Oke, nah sekarang kan tinggal kita masukkan, kita kalikan ini adalah nilai x1 dan ini adalah nilai untuk x2. Oke, kita cari dulu nilainya ini kan, maka 2 dikurangi 1 adalah 1, negatif 1, negatif 4, 2 plus 2 adalah 4, x1 x2 sama dengan vektor 0 nya ini dan ini ya, matriks 2 kali 2 dikali dengan matriks kolom. Ingat tadi matriks 2 kali 2 ini matriks kolom, maka kalau kita kalikan kan baris pertama dikali dengan kolom pertama dulu menghasilkan 1 kali x1 adalah x1 min 1 kurangi kali x2 adalah negatif x2 sama dengan 0. Kemudian kolom baris kedua dikali dengan kolom, maka negatif 4x1 dikurangi dengan, nah ini plus ya, 4x2 kan plus 4x2 sama dengan 0. Nah, ini supaya menjadi x1 dan x2 kita bagi dengan 2, maka menghasilkan negatif x. Mohon maaf itu ada kesalahan, itu yang benar adalah dibagi dengan 4 bukan 2. X1 ditambah dengan x2 sama dengan 0. Tanda negatif ini kalau kita bolak-balikan menghasilkan x1 dikurangi x2 sama dengan 0 kan nilainya sama aja. Ini dan ini kan nilainya sama saja kan, maka hasilnya adalah ini dan ini. Kita lihat hasil 2 ini, x1 dikurangi x2 sama dengan 0 kan, maka nilai x1 dan x2 ini kan harus sama, iya kan? X1 dikurangi x2 sama dengan 0, maka kan nilai x1 dan x2 nya harus sama. Begitu juga dengan yang ini, nilai x1 dan x2 nya kan sama dengan 0. Kalau x1 nya lebih besar kan nggak mungkin 0, atau x2 nya lebih besar juga kan nggak mungkin 0. Maka apa kesimpulannya? Kesimpulannya saya tulisnya, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu adalah x1 sama dengan x2. Lalu kita tentukan himpunan penyelesaian vektor. Himpunan penyelesaian vektornya yaitu vektor x1 x2 di mana x1 dan x2 adalah anggota bilangan real. X1 x2 anggota bilangan real. Gini kita tentukan himpunan penyelesaiannya kan. Oke. Tadi kesimpulannya kan ini, kesimpulannya adalah x1 sama dengan x2. Kalau kita keluarkan x1 nya ya, kalau kita keluarkan x1 nya kan boleh saja kan dikeluarkan karena sama nilainya ya kan. Maka kalau kita keluarkan x1 nya tinggal x2
vektor x2 dan x2 di mana x2 ini adalah anggota bilangan real. Terserah mau keluarkan x1 nya boleh, mau keluarkan x2 nya boleh. Kalau kita keluarkan x2 nya maka kan hasilnya adalah x1 di mana x1 nya ini adalah anggota bilangan real. Sama aja karena kan ini x1 dan x2 sama, kita pakai yang ini aja ya, kita pakai yang ini, maka sama dengan sama dengan kita keluarkan x2 nya, maka tinggal x2 dikali dengan 1 ya kan, dimana x2 nya adalah anggota bilangan real, kan realnya sama aja. Maka kalau x2 sama dengan 1, x1 nya juga sama dengan 1, maka ketemu. Jadi tulisannya, maka ini HP nya ya, himpunan penyelesaiannya di sini aja. Jadi vektor eigennya, untuk ingat tadi yang kita cari adalah di lambda sama dengan 2, maka nilai eigennya adalah vektor eigennya sama dengan x2 1, jadi nilainya adalah vektor 1 1. Nah ini di beberapa buku itu ada yang menulis seperti ini, S. Nah S di sini itu sebenarnya adalah skalar atau bisa disebut dengan single. Sama aja sebenarnya, ini dan ini sama aja, tapi kita enak pakai ini aja ya. S sama dengan 1 1, sama aja sebenarnya nilainya. Untuk lambda sama dengan 2. Oke, sudah ketemu vektor eigen di lambda sama dengan 2, yaitu ini vektor eigen di lambda sama dengan 2 yaitu x2 kali vektor 1 1. Nah sekarang gimana untuk lambda sama dengan 3? Ini tadi lambda sama dengan 2, sekarang kita cari untuk lambda sama dengan 3. Kita cari untuk nilai x nya di mana lambda sama dengan 3, kan tinggal kita ganti lambda sama dengan 3 toh. Persamaannya tadi mana? Persamaannya tadi, nah ini persamaannya tadi sudah kita cari nilai ininya kan, nilai ininya, persamaannya ini kita pakai lagi, maka kita tulis aja lagi ya, lambda min 1 min 1 min 4 lambda plus 2 x1 x2 ini yang kita cari sama dengan vektor 0. Oke, ini sekarang kita cari lambda vektor eigen untuk lambda sama dengan 3, maka kita ganti lambdanya dengan angka 3, jadi 3 min 1 min 1 min 4, 3 tambah 2, vektor yang kita cari vektor 0. Oke, ini hasilnya adalah 4 min 1 min 4 5 ini tadi 3 ya, lambda plus 2 3 nya negatif tadi ya, 3 nya mana lambda, nilai lambda oh ini
lambdanya negatif 3, lambdanya adalah negatif 3, maka ini lambdanya ini negatif 3, jadi nilainya bukan 5, ini nilainya negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1, dikali dengan x1 x2 sama dengan vektor 0. Oke, vektor 0. Kemudian tinggal kita kalikan aja ini seperti tadi, maka menghasilkan 4 kali x1 itu adalah 4x1, min 1 kali x2 itu adalah min x2 sama dengan 0, kemudian min 4x1 kali x1 min 4x1, min 1 kali x2 adalah min x2, oh ya, ini tadi nilainya negatif ya, negatif 3, ini tadi negatif 3, maka ini nilainya negatif 4, ini negatif 4 sama dengan 0. Ini tadi belum saya ganti di negatif 3 nya, nilai eigennya kan negatif 3 tadi ya, nilai eigennya ya benar, maka ini kan sama ya kan, sama ya kan, karena nilainya sama, kita ambil salah satunya, kita ambil, boleh pakai yang ini, boleh yang ini, kita ambil salah satunya, maka min 4x1 dikurangi x2 sama dengan 0 ya kan, maka min 4x1 ini dibawa ke sini sama dengan x2. Oke, jadi nilai dari kalau kita balik sama aja kan, x2 sama dengan min 4x1. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam himpunan vektornya, sama kayak mencari himpunan yang pertama ini tadi. Nah, kita cari seperti ini, maka himpunan vektornya, himpunan penyelesaian dari vektornya itu sama dengan x1 nya berapa, x1 nya adalah x1 ya kan, kalau nilai x1 nya x1, maka nilai dari x2 ini x1 x2 himpunan penyelesaiannya pertama kali kita selalu gunakan x1 x2, di mana x1 x2 itu adalah anggota bilangan real. Nah, sekarang kita hilangkan x1 nya, karena kita tadi mengetahui x2 nya adalah ini kan, kita hilangkan kita hilangkan nilai dari x2 nya, karena kan diketahui x2 nya adalah ini. Kalau kita hilangkan x2 nya, maka x1 nya tetap dan x2 nya adalah min 4x1. Nah, dimana yang diketahui ini x1 nya itu adalah anggota bilangan real ya kan? Nah, sekarang kita hilangkan nilai dari x1 nya, maka x1 ini adalah 1 kali x1 ini min 4, dimana x1 nya itu adalah dimana nilai dari x1 nya ini adalah anggota bilangan real ya kan, jadi sudah ketemu. Jadi vektor eigen untuk lambda sama dengan negatif 3, ingat lambdanya tadi negatif 3,
yaitu himpunan penyelesaiannya ini himpunan penyelesaiannya ini kita masukkan. Jadi vektor eigennya itu sama dengan X kali vektor 1 dan negatif 4 untuk lambda sama dengan negatif 3, atau dalam buku yang lain kan ini tadi diganti dengan S kan, sama aja nih, sama dengan S 1 negatif 4 untuk lambda sama dengan negatif 3. Jadi sudah ketemu vektor eigen di lambda sama dengan 3 adalah ini. Saya kotakin ini untuk lambda sama dengan 3, dan ketemu juga vektor eigen untuk lambda sama dengan 2 adalah ini. Kesimpulannya sini aja. Jadi vektor eigen untuk lambda sama dengan 2 itu adalah berapa tadi? X, vektor eigennya sama dengan X kali vektor 1, sedangkan vektor eigen untuk lambda sama dengan 3 itu sama dengan vektor X sama dengan X berapa ini tadi, 1, 4, X kali vektor 1 negatif 4. Jadi sudah ketemu nilai negatif 4. Oke. Jadi ini adalah nilai vektor eigennya, dan yang ini tadi adalah nilai eigennya. Oke, sudah ketemu. Oke, itu tadi untuk penjelasan nilai eigen dan vektor eigen, dan mencari nilai eigen di mana kita gunakan matriks 2 kali 2. Untuk selanjutnya sebagai tugas, silahkan yang pertama, jika ada matriks, ini matriks misalkan adalah matriks B dan ini adalah matriks C, carilah nilai eigen dan vektor eigennya. Ini masih masih matriks 2 kali 2. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas contoh untuk matriks 3 kali 3. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini mencari nilai eigen dan vektor eigen. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mencari nilai eigen dan vektor eigen untuk matriks 3 kali 3. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.